Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Hotli Veronica Siringoringo dengan NPM B1A020097 dari kelas G. Perkenankanlah saya untuk memaparkan materi tentang leasing. Pengertian sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Adapun sumber hukum leasing diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam setiap transaksi leasing, di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama. Yang pertama, lessor yang menyewakan, 2, lessee yang menyewa, 3, supplier. Sejarah dan perkembangan leasing. Sejarah perkembangan leasing menurut Clark dimulai pada tahun 1850 pada saat tercatatnya perusahaan pertama yang menyewakan kereta api di Amerika Serikat. The Bell Telephone Company mulai memberikan layanan penyewaan telepon kepada para langganannya melalui pembayaran secara rincian berkala pada tahun 1877. Sementara pada tahun 1952, perusahaan leasing di San Francisco menandatangani perusahaan penghasil barang untuk menawarkan jasa penjualan secara leasing. Perkembangan leasing di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1974 dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Proses dan mekanisme transaksi leasing. Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan akuntansi. Dari definisi leasing yang telah dibahas pada awal bab ini, dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang dan pemakai barang. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing. Pihak lessee berkewajiban membayarkan sewa guna usaha pada transaksi leasing. Pihak lessee berkewajiban membayar sewa guna usaha kepada periodik pada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dalam definisi ini, hanya dua pihak yang terkait, yaitu lessor dan lessee, padahal dalam praktiknya, pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Financial leasing. Financial lease adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak, di mana lessor adalah pihak pemilik barang atas objek leasing, di mana lessor berkewajiban membayar kepada sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Ciri-ciri dari financial leasing: 1. Objek leasing tetap memiliki lessor, milik sektor sampai pada hak opsi. 2. Masa sewa barang, modal dengan umur ekonomis. 3. Transaksi keuangan. 4. Disertai dengan hak opsi sesuai dengan jadwal review value. Operating leasing. Dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dilesikan. Berbeda dengan financial leasing, dalam operating leasing, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut terkait dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan perusahaan leasing mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang dilesikan atau melalui beberapa kontrak leasing. Sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial leasing adalah jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan sisa barang modal harus dapat menutupi harga perolehan barang modal dengan keuntungan sektor. Sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating leasing merupakan jumlah pembayaran leasing dalam selama masa leasing pertama tidak menutupi harga perolehan barang modal yang dilesikan perjanjian tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak opsi dalam lessor. Penyewa guna usaha atau lessee.
Apabila sewa guna usaha dikelompokkan sebagai finansi lesi, maka metode pelakuan akuntansi bagi lessor adalah metode kapitalisi atau capital method. Perusahaan leasing atau lessor apabila suatu sewa guna digolongkan sebagai operating lesi, maka metode perlakuan akuntansi bagi lessor adalah operating method. Menurut metode lain, ini lessor tetap mencatat aktiva disewa guna usahakan, tetapi bagian dari aktiva ini tetap milik perusahaan leasing. 3. Penyewa guna usaha atau lesi. Apabila sewa guna yang dikelompokkan dalam finansi lesi, maka metode perlakuan akuntansi bagi lessor adalah metode kapitalisi atau capital method. Metode ini relatif mudah dan lebih sederhana karena pembayaran sewa guna usaha berkala diperlakukan secara langsung sebagai biaya berdasarkan metode garis lurus. Demikian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.